warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Anak-anak, meski belajar dari rumah tetap semangat ya. Karena adanya pandemi COVID-19 sampai saat ini kondisi belum memungkinkan kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Sehingga pembelajaran kita kali ini masih melalui jarak jauh atau online. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Video ini membahas tentang teks pidato persuasif, khususnya struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Mengapa kita harus mempelajari tentang struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif? Anak-anak, pernahkah kalian menyaksikan seseorang yang sedang berpidato menyampaikan pikiran dan pendapatnya di ruang publik yang dihadiri banyak orang? Pernah bukan? Nah, dalam kehidupan memang kita sering melihat, mendengarkan orang berpidato, atau bahkan mungkin kita sendiri yang melakukan pidato untuk menyampaikan informasi atau gagasan kepada orang lain. Pidato merupakan salah satu keterampilan berbahasa secara lisan yang bisa dipelajari. Ketika kita melakukan pidato atau tujuan pidato tercapai, informasi dan gagasan yang disampaikan dapat dipahami dan diterima pendengar dengan baik, maka perlu disampaikan dengan runtut dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan maksud dan tujuan pidato. Salah satu tujuan atau jenis pidato yang mampu memikat perhatian banyak orang adalah pidato persuasif. Pidato persuasif sering digunakan untuk mengajak, membujuk, merayu, atau mempengaruhi orang lain. Agar mampu berpidato persuasif dengan baik, perlu mempelajari teks pidato persuasif dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti apakah teks pidato persuasif itu? Bagaimanakah struktur teksnya? Bagaimanakah pula ciri-ciri kebahasaannya? Marilah kita pelajari bersama melalui video berikut. Apakah pidato persuasif itu? Pidato merupakan sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Lalu, apakah yang dimaksud dengan pidato persuasif? Pidato persuasif dapat diartikan sebagai pidato yang bersifat mengajak atau membujuk pendengar untuk melakukan hal yang disampaikan, seperti orang berpidato pada saat kampanye. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Dalam berpidato, biasanya seseorang membawakan topik mengenai hal atau peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan kepada khalayak ramai. Agar mampu membedakan antara satu jenis pidato dengan pidato lainnya, pidato persuasif memiliki ciri-ciri tersendiri. Berikut ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama, mengandung kalimat ajakan, perintah ataupun rekomendasi terhadap sesuatu yang harus dilakukan. Yang kedua, memiliki sifat mendorong atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, memiliki kalimat dalam pidato biasanya bersifat membangun. 4. Menyertakan masalah yang akan dibahas. Dan yang kelima adalah ingin membangkitkan emosi para pendengarnya supaya pendengarnya menyetujui serta meyakini apa yang disampaikan. Nah, setelah memahami tentang pengertian pidato persuasif, bagaimanakah dengan struktur teks pidato persuasif? Struktur teks merupakan
hubungan antara unsur-unsur atau bagian-bagian yang membentuk teks sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, struktur teks pidato persuasif merupakan unsur-unsur atau bagian-bagian teks pidato persuasif yang membentuk teks pidato persuasif sebagai satu kesatuan. Antar bagian dalam teks pidato persuasif membentuk rangkaian yang runtut dan sistematis sehingga mampu menyampaikan pandangan dan pesan orator atau orang yang berpidato dalam membahas topik atau masalah tertentu. Agar kalian memahami tentang struktur teks pidato persuasif, coba simak dan cermati contoh teks pidato persuasif dalam buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 halaman 40 sampai dengan halaman 43. Setelah kalian mencermati contoh teks pidato persuasif tersebut dengan saksama, maka dapat diketahui bahwa struktur teks pidato persuasif dibangun 3 unsur utama, yaitu terdiri atas bagian pembuka, isi pidato, dan bagian penutup pidato. Ketiga bagian atau struktur tersebut merupakan komponen yang harus ada dalam sebuah teks pidato. Apabila salah satu unsur teks pidato tersebut tidak akan menjadi teks pidato yang sempurna. Agar lebih jelas, perhatikan penjelasan berikut ini. Bagian pembukaan. Pembukaan teks pidato terdiri atas beberapa bagian, yaitu 1. Salam pembuka. Salam pembuka berisi salam kepada orang yang menghadiri acara tersebut. Salam pembuka disesuaikan dengan situasi atau waktu dan latar belakang pendengar atau audiens yang hadir. Contoh salam pembuka antara lain: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat pagi, dan lain-lain. Dan yang kedua, ucapan atau sapaan penghormatan. Ucapan atau sapaan penghormatan merupakan sapaan kepada pendengar yang menghadiri acara tersebut. Ucapan atau sapaan penghormatan dimaksud sebagai bentuk penghormatan orator atau orang yang berpidato kepada pendengar. Dari sisi etika, pendengar yang memiliki tingkatan sosial atau usia lebih tinggi diberikan ucapan atau sapaan penghormatan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, ucapan syukur. Ucapan rasa syukur, bagian ini merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya. Dan yang keempat, ucapan terima kasih. Bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada yang hadir dan kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung acara tersebut. Bagian B, bagian isi pidato. Isi pidato adalah bagian yang penting karena dalam isi ini mengandung inti dari sesuatu yang disampaikan dan dibicarakan. Isi dalam pidato persuasif berisi argumen-argumen yang memuat masalah atau informasi. Argumen ataupun informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengajak pendengar untuk melakukan apa yang diinginkan pembicara. Dalam bagian isi ini, sang orator akan menjelaskan secara detail mengenai apa yang disampaikan kepada para pendengar. Secara rinci, struktur atau bagian isi pidato persuasif adalah seperti berikut ini. 1. Pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis atau pembicara terhadap suatu
permasalahan. Kemudian yang kedua, tahap argumen. Bagian ini berisi argumen-argumen yang dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Setiap pengembangan pikiran atau argumen berisi sejumlah kalimat yang menjadi sebuah paragraf. Setiap paragraf disusun dengan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Hampir semua paragraf memiliki satu gagasan utama yang dikembangkan dan membentuk bagian dari teks pidato persuasif secara keseluruhan. Dan yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Di bagian ini letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Bagian penutup pidato. Penutup pidato merupakan bagian akhir sebuah pidato. Dalam pidato persuasif, bagian penutup berisi hal-hal berikut ini. 1. Harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. 2. Permohonan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan dan kehilafan. 3. Ucapan terima kasih kepada pendengar. Dan 4. Salam penutup. Penjelasan atau keterangan di atas tentunya dapat membantu kalian dalam memahami struktur teks pidato persuasif. Agar lebih jelas lagi dan untuk menambah pengetahuan serta wawasan kalian, tentu struktur teks pidato persuasif, silakan baca buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 halaman 45 sampai dengan halaman 46. Nah, anak-anak, demikian materi kita pada video kali ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.